أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى. وامدح محمد وأبا بكر الصديق. Dikit lagi talin kita masuk ke yang lebih ke atas lagi ya. Berat tadi nggak? Amma ba'du, kita masuk ke part 2 ya, masih yang sama fadilah amalan bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itulah di kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali mempertanyakan bagaimana seorang dapat mengambil manfaat dari puasa dengan menghancurkan musuh Allah dan meluluhlantakkan hawa nafsunya manakala dia berpuasa lalu berbuka dengan apa yang tidak diperolehnya pada siang harinya. Jadi babuku itu mesti ada ikhtiari awak, kecuali awak belum ada ikhtiar. Sehingga kebiasaan pun berlanjut dengan mengumpulkan mengkonsumsi makanan 5 sempurna 10 sempurna. Bahkan yang tidak pernah dimakannya di luar bulan Ramadan sekalipun disantapnya sekalian. Jadi kuncinya gini maksudnya, sama aja deh, nggak perlu memaksakan diri berbuka harus lengkap. Itu disebut juhud, karena bulan Ramadan itu bulan juhud, bulan sederhana. Nah, sampai ada yang ngutang-ngutang kan, kasihan banget nih. Buktinya kan biasa tradisi, ya itu orang dagang ramai kan, hari biasa, banyak yang mubazir. Jadi padahal tujuan puasa mengosongkan perut, menghancurkan hawa nafsu, guna memperkuat jiwa menuju takwa. Quran. Tahu takwa? Ada pengertian takut dalam konsep yang tinggi itu. Tapi hakikat secara awam takwa itu, kalau antum bertakwa, antum berusaha tidak jolim. Itu takwa. Ada ikhtiar diri. Dengan kata lain, semakin lezat makanan, maka nafsu makan kita pun akan bertambah. Setuju? Natural. Ini akan meningkatkan syahwat rendah, menuntut pada altar malas dan menaikkan kemaksiatan. Itu naiknya. Itu dari makanan lezat. Bukan nggak boleh makanan lezat, tapi profesional. Begitu juga dalam risalah Ridautut Talibin wa Umadatu Syalikin karangan Al-Ghazali juga. Beliau menulis satu bab khusus tentang perut dan penjagaannya. Ini sudah mesti, karena sumber segala penyakit dapur kita adalah perut. Itulah neraka. Waduh, sadis banget ngomongnya ya. Perut. Jadi kalau ditanya tubuh manusia itu letak neraka di mana? Parui. Jadi kalau paruinya gadang, lebih gadang dari mukunyo, maka neraka dibawa kama-kama. Aduh, nggak enak ngajinya. Itu benar ini. Tolong jaga perutnya. Al-batnu wa habzahuhu.
Ini artinya perut adalah tambang yang darinya kebaikan dan keburukan bergerak menjalar ke seluruh tubuh. Jadi kalau diisi buruk, maka bergerak buruk. Kalau diisi baik, maka akan baik. Jadi perutmu. Itu aja masalahnya. Hati-hati yang pandai masak. Kalau masak, bismillah supaya ada berkah orang lain. Paham ya? Bawa ngobrol, nasi iko lah takdir Allah untuk dimakan yo orang, ikhlaskan yo menjadi baik. Bawa ngece, mana nanam pohon sih, bawa ngece pohon itu, karena pohon apapun juga bertasbih. Iya kan? Cuman nggak kedengeran, tapi pohon mendengar omongan kita. Nah, itu lebihnya. Gimana nih? Bawa dengan lapat-lapat baik. Ambo memasak kok bawang maaf ya bo iris. Ya. Takdirnya memang dia. Mato saya baca cucuran kalau mengirisnya. Bawa ngeceknya. Minta maaf yo. Karena takdir sinan memang mesti dipotong. Kalau orang kan dipotong lah. Untung antum tak jadi bawang. Kira-kira itu penting, makanya jadi berkah semuanya. Itu bulan puasa penting. Perut adalah tambang dari kebaikan dan menjadi keburukan bergerak menjalar ke seluruh tubuh perutnya, sehingga perlu dijauhi 3 hal yang perlu disampaikan. Pertama, tajanabil jahimi, menghindari neraka dari perut. Neraka enggak nanti aja, dunia juga ada neraka, masalah galau juga neraka. Kedua, wamin aqlal haram wa huwa fi syakin fa huwa mahrumun min ibadatihi wa la yu'ayin alaihi. Seseorang yang mengkonsumsi makanan haram dan syubhat ditolak ibadahnya dan tak boleh mendapatkan pertolongan dalam segala hal. Tak boleh. Jadi kalau perut antum diisi, antum nggak boleh nolong. Jadi antum jangan tolong no perutnya gapuk-gapuk tuh. Alhamdulillah enggak ada orang gadang perut di sekolah. Alhamdulillah, oh, keren-keren. Penting nih. Kan dari Allah. Apakah yang gemuk itu haram? Enggak, belum tentu. Cuman tanda-tandanya ada, karena manusia itu bisa dilihat dari posturnya. Ada manusia haram, ada manusia makruh, ada manusia wajib. Kalau manusia wajib ada, nggak ada, dia kangen, dibutuhkan, harus ada. Kalau manusia makruh ada, nggak masalah, makruh kan. Tapi kalau manusia haram ada pun diduluin payang, gali gaman, menggata sarunyo, itu manusia haram. Nah, itu pangkalnya di perut. Jadi hati-hati nan perutnya gapu-gapu tuh. Ya. Gapu itu karena obesitas. Obesitas kan waktunya makanan nggak bener. Bener nggak? Jadi Islam ngajarin bagus nggak tubuhnya puasa itu? Jelas. Pemakan haram yang syubhat, kebaikan akan ditolak dan tak dapat balasan. Jadi dalam konteks kesadaran nalar spiritual, dalam kitab Al-Ghazali menandaskan dalam risalahnya yang lainnya juga seperti disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, artinya menjelang hidayah ya, disebut agak panjang tapi ini karena isinya penting banget anda sampaikan terkait dengan puasa Ramadan. Afaj suhuna batnika minal haram wal mabahi badla kusyara zuhdika lil auturi alal halali idha kunta qad ashallatu alaihi hawil antahuda min nafsika hatta tasba la anas sabah yuksil qalba wa yufsidul aqala wa yunsil hafja
wa yudkirul badana alal ibadati wa talladil ilmi wa yuskawis sahwata wa yusaidu jaisa sayitani as-sabu li anata ta'amul halalu masdaru kulli syarin wa qasyatin ta'amul haram. Jagalah urusan perut dari hal-hal yang haram juga yang mubah. Kalau nggak jelas dapatnya jangan dimakan. Berusahalah sekuat tenaga untuk mencari yang halal secara agama. Jika engkau telah mendapatkannya, berusahalah membatasi diri sebelum kenyang. Ala dape halal, makannya pun batasi diri sebelum kenyang. Karena kenyang itu membuat hati keras, merusak kecerdasan, melupakan hafalan, memberatkan tubuh untuk ibadah mencari ilmu, memperkuat syahwat, membantu pasukan setan masuk. Kenyang karena makanan halal merupakan pangkal segala keburukan kalau berlebihan, terlebih lagi kalau makanan itu haram. Jelas? Itu makanya menahan setahun sekali wajib. Makanya enggak ada ampun, dipaksa sama Allah. Bulan puasa harus puasa. Siapa yang enggak puasa, lihat 11 bulan, pasti banyak kalau. Gimana nih? Jadi dengan makan sedikit kita dapatkan manfaat kemudahan dalam mengibah hati kita, betul kan? Dan menghadang amalan-amalan soleh. Karenanya man ja'ala baina qalbihi wasdradrihi mawudi anlil ta'ami fahu mazubun anhu wa man faraka batanahu lam yaqafi wan jara wajabahu qabla an tahlu imatuhu min qairullah wajuduhu kuli dan likayak munafil tanawul kamiyatin aqala minat ta'ami. Iya kan? Bener kan? Barang siapa yang menjadikan antara hati, dadanya tempat menampung makanan, maka dia terhijab darinya. Dan siapa yang mengosokkan perutnya, demikian itu secara sederhana belum cukup untuk mengangkatkan hijabnya sebelum cita-cita kosong dari selain Allah. Jadi pangkal semua itu ada dalam menyedikitkan makanan. Itu terkait dengan berbuka. Praktekin tuh. Karena jarang disampaikan ini. Jadi puasa ekspresinya waktu berbuka ada rasa kauf. Nah, konsep kauf di sini takut. Ini agak lebih tinggi ya. Jadi mengekspresikan takut, kauf melalui khusyuk, kekusyukan dan ketundukan. Jadi ini menempati perintah Allah untuk menggapai janji pahala dan surga. Harus dipuncaki dari takut tadi dengan harapan misal gini, ya Allah, berilah saya pekerjaan yang tetap. Timbulkan takut itu, tapi timbulkan harap. Mudah-mudahan dengan doa ini harapan Allah memenuhi. Tahu nggak? Itu satu jalan. Karena kalau dipoinkan dengan takut saja, antum kurang yakin dengan Allah. Nah, ini konteks makrifatnya berat. Nah, menjabarkan di sini ya. Puasa merupakan satu harapan. Harapan itu bahasa makrifatnya razaq. Itu ada di kitab. Sifatnya razaq itu keabadian. Harapan kebahagiaan dunia wal akhirah. Harapan untuk dapat mempersembahkan yang terbaik dari ibadah manusia yang berlumur dosa. Raja atau harapan untuk merengkuh rahmat Tuhan. Dan Tuhan merengkuh kita dengan kasih sayangnya. Itu yang disebut radhiyallahu wa radu anhu. Karenanya Ramadan dengan seperangkat keistimewaannya kita bersyukur masih diberi waktu. Tolong ilmui, seriusi. Itu rahmat Tuhan adanya Ramadan. Di dalamnya mengajak kita supaya bisa merenung, berdoa, bermunajat, mengekspresikan harapan atas karunia dan rahmat Allah. Seluruh umat berharap yang terbaik dari bulan Ramadan itu, karena bulan itu bulan terbaik. Tak diragukan lagi deh,
ada harapan besar yang disebut raja berpadu dengan kekhawatiran atau khauf, takut kita yang terjawantahkan dalam doa-doa tatkala kita berbuka. Jadi berbuka, ya Allah, di samping doa berbuka udah tahu, ya Allah mudah-mudahan saya didapatkan kerja, itu tepat dengan harap dan takut. Itu paling bagus waktunya. Allahu Akbar, makolak, buka, bismillah lupa. Benar, semua perlu adab nih. Ya. Mudah-mudahan dengan mengingatkan kembali kita setidaknya ada rem manfaat kita puasa. Jadi ada kaitan dengan takut dan harapan kita. Semoga ditetapkan pahala puasa kita jika Allah menghendaki. Watasabal ajru, insya Allah di dalam batin mereka tersirat tanda tanya, akan puasa kami diterima atau tidak. Ada nggak kamu tadi buka pikirannya gini, tadi puasa kita terima atau tidak ya Allah? Hati ngomong gitu nggak? Jadi muhasabah perenungan itu yang dinilai Allah puasanya. Itu yang disebut kau warazal. Timbulkan itu. Satu kesadaran yang dibangun Nabi harus begitu waktu berbuka. Itu motivasi umat. Ada 3 doa yang tak tertolak. Perhatikan doa yang tidak tertolak. Pertama, jaimun adilun. Kedua, waman yusumu indama yuhtiru. Ketiga, as-saksul mazlum. Pemimpin yang adil. Antum semua pemimpin. Yang namanya laki-laki pemimpin. Pimpin istrinya, pimpin anaknya. Tapi adil dalam konsep agama. Adil dalam konsep agama, pahami, profesional, pelajari, ilmui. Kalau anak 10 tahun dengan anak 20 tahun kasih uang mesti sama 5 juta seorang, kacau lah. Nggak begitu adil konsepnya. Ya, pemimpin yang adil. Waman yusumu indama yuftiru. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Betul kan? Jadi berbuka isi dengan doa harapan, bukan doa berbuka alhamdulillah sudah kenyang haus lapar. Itu anak-anak. Anak-anak boleh doa itu syar'i, tapi secara makrifat doanya harus pahami ada roza dan takut ketika berbuka. Yang ketiga, hati-hati, oh ini makbul doanya, orang yang terjolimi. Benar? Hati-hati. Kalau lah sakit hati guru terjolimi itu didoakan antum beang-beang antum. Benar. Dia nggak mau ngomong gitu, tapi hati kalau menggaru itu makbul. Kalau terjolimi, bahaya itu. Dalam doa ada ekspresi harapan kan? Benar, antum berdoa ada harapan kan? Itu disebut raja. Ketika seorang membersihkan dalam hatinya lalu mengungkapkan lewat lisan, diucapkan jahar, dia berharap yang terbaik, bukan sebaliknya. Kadang kala ya Allah ambo ingin oto dek sabalah pemange ange otonya rancak lah kacau tuh. Itu gunanya nafi isbat. Susah memang, tapi anu harus menyampaikannya. Minta tolong berdoa itu sama Allah. Makanya berdoa juga harus minta tolong sama Allah. Iya kan? Nggak langsung farewell. Itu farewell. Sekalama di awal itu sama dikte Allah. Nggak bisa Allah didikte. Ada optimisme untuk meraih yang terbaik. Kata semoga itu kan clue bahwa harapan melampaui pesimisme, betul? Iya kan? Sesaat sebelum kata ini disuarakan, waktu kita akan menyuarakan doa jahar, ada kekhawatiran. Timbulkan khawatir. Ya Allah saya khawatir, ya Allah saya khawatir, tapi saya berharap. Timbulkan itu dulu, jangan langsung ngomong. Itu kopi. Itu doa-doa orang lama kayak begitu. Khawatir sekaligus ketakutan dengan apa yang telah dikerjakan gagal.
Nanti kalau ada ilham, aduh gimana ya ini gagal nih, saya kemarin ngegaplok orang yang mengecu orang, masuk tobat dulu, lakukan tobat lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, baca penutup doa tadi Ibrahim, itu kunci Ramadan. Jadi makbulinnya begitu. Karena itu Al-Ghazali berpesan ketika membincangkan poin terakhir atau poin yang paling khusus dalam hal kita bermohon di putaran kedua Ramadan, ya, ada rasa khawatir, khauf, dan ada rasa harap, roja. Arti kata kalau dua yang berlawanan itu kita tidak bisa memutuskan secara ego harus dapat, tidak bisa. Paham poinnya ya yang Andung sampaikan? Paham ya? Wih, kata Andung nih kalau waktunya sekian bulan Ramadan ini pasti makbul nih, langsung harapnya tinggi. Nggak bisa gitu bro, nggak bisa. Paham ya? Abang Anom juga ngomong kayak gitu, ulama keren tuh. Harus timbul khauf dan roja, tidak bisa menetapkan. Oh ini kan enggak, ya Allah berilah saya istri yang seperti hidungnya mancung, kulitnya putih, kaya lagi, mobilnya banyak, rumahnya banyak. Kalau itu namanya dikte, benar kan? Nggak bisa kayak gitu, walaupun terbersit jangan. Kalau terbersit masuk ke sifat. Paham? Itu berlaku di putaran kedua, kena itu. Karena Allah itu harus subhanahu wa ta'ala. Tuh. Kau raja harus ada. Apakah puasa diterima hingga dia termasuk orang yang dekat sama Allah, al-muqarrabin, atau puasanya tak terima dan bergabungan dengan golongan yang dibenci, al-mumkitin? Dan sepatutnya hal ini kita lakukan pada setiap berbuka waktu kita puasa Ramadan. Ini lebih baik daripada puasa langsung menetapkan kehendak kita. Setuju? Nah, tuh. Itu pentingnya. Jadi terma takut, khauf, harapan, raja menjadi istilah kunci dalam ilmu-ilmu ruhani, terutama dalam tasawuf dan terutama dalam puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu mempraktekkan ilmu ruhani, bro. Bukan mempraktekkan ilmu lahir saja. Jaga hati antum. Dalam tataran awam, ya mungkin antum sering masih berpuasa secara awam. Nah, jadi terma khauf ini sangat panjang. Antum akan jabarkan di bab yang keempat. Mudah-mudahan ini menjadi berfaedah untuk kita semuanya. Amalkan secara profesional, jelas untuk putaran kedua ini, karena di situ ada doa yang makbul tapi diilmui. Ilmunya sudah jelas tadi disampaikan. Wabillahi taufiq hidayah, banyak maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita disampaikan ke puasa sampai tamat. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عون الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك